Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Itulah sholawat 7 kata yang mana saya sebentar lagi akan bacakan testimoni datang dari Ibu Hajah Retno dari Makassar. Hutang lunas, toko rame kembali, berkah sholawat 7 kata. Nah, tentu beliau dengan menggunakan media air ya sahabat ya, mengamalkan atau meriadohinya. Dan untuk riadohnya tersebut ya diamalkan nanti akan saya jelaskan. Silahkan ya untuk airnya bisa pakai sendiri atau mau dari kami juga silahkan. Nah, sebelum saya ini lanjut ke tema pembahasan, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmat. Sahabatnya, sebelum ke tema pembahasan, tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan sahabat, untuk semua sahabat yang mau testimoni atau silaturahmi, silahkan bisa menghubungi di nomor telepon 0822 4071 5530. Jangan disingkat-singkat ya sahabatku ketika nuliskan testimoni ataupun silaturahmi ya silakan. Contohnya seperti sahabat-sahabat Kahfi, salah satunya Ibu Hajah Retno ini, beliau awalnya silaturahmi lewat WhatsApp, alhamdulillah membawa keberkahan, dan di hari kemudian ataupun yang selanjutnya sahabat Kahfi segera menyusul dapat keberkahannya. Pokoknya untuk semua sahabat simak dari awal sampai akhir, kita langsung bacakan testimoninya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, sholawat 7 kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin, berkah ya. Pak Kahfi, saya Ibu Hajah dari Makassar gitu ya. Dari Makassar ya sahabat ya. Di sini saya mau sedikit menceritakan pengalaman saya selama mengamalkan atau beriadoh sholawat 7 kata. Sholawat 7 kata, sholawat Anas bin Malik. Selama ini saya selalu mengikuti berbagai testimoni yang ada di YouTube yang berkaitan dengan sholawat. Akhirnya ketemu dengan sholawat 7 kata, sholawat Anasiyah, yang mana saya baru pertama kali mendengarnya. Tetapi di situ saya berusaha untuk mencari apa itu sholawat Anasiyah atau sholawat 7 kata. Setelah saya menyimaknya di YouTube-nya Pak Kahfi, akhirnya saya memutuskan untuk mengamalkan sholawat tersebut. Dengan tujuan saya silaturahmi, akhirnya saya memberanikan diri bersilaturahmi. Alhamdulillah Pak Kahfi merespon dan memberikan arahannya. Jujur Pak Kahfi, saya selama ini pusing, bingung, karena di toko saya seorang yang buka usaha di bidang bangunan, jual beli alat bangunan. Yang mana disingkat-singkat, yang mana selama ini saya untuk nombokin di toko saya dengan cara disimpan barang tersebut dan nanti dibayar setelah terjual. Tetapi semakin banyak, akhirnya barangnya habis, uangnya pun malah kepake, akhirnya menjadi hutang.
Singkat cerita, hutang saya dalam waktu 2 tahun ini dengan toko saya yang sepi akhirnya mengakibatkan jadi hutang menumpuk. Bahkan banyak sekali sales-sales yang marah karena saya usahanya sepi. Di samping itu barangnya habis, uangnya pun habis. Langsung saja singkat cerita begini Pak Kahfi, dengan 2 tahun ini saya mempunyai hutang sekitar berapa ini? 252 juta. Itu hutangnya ke sales, ke perorangan, dan yang paling ininya saya pinjam ke bank. Akhirnya tidak bisa nyicil, hutang numpuk. Akhirnya saya pusing, kelabakan. Akhirnya tutup lubang, gali lubang, bayar hutang dengan utang. Akhirnya usaha saya, toko saya sepi karena barang-barang tidak komplit dan tidak seperti dulu. Singkat lagi, dengan cerita saya, akhirnya saya bersilaturahmi, menanyakan bagaimana cara sholawat Anasya. Saya ikutin apa yang disarankan Pak Kahfi. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya belajar terus mengamalkan sholawat Anasya ini, karena buat saya sepertinya kok sangat sulit sekali untuk mengamalkan sholawat Anasya ini, karena saya dilatih harus berturut-turut 1 minggu mengamalkannya. Akhirnya saya alhamdulillah bisa menuntaskan riyadhah. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan dengan sangat mudah setelah dilatih dan diarahkan Pak Kahfi. Berjalan 2 bulan, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya merasakan ketenangan, merasakan ketentraman, dan merasakan keyakinan yang tidak seperti biasanya. Karena setelah saya melakukan riyadhah, walaupun yang nagih masih ada, di situ rasanya keyakinan saya sangatlah tidak seperti biasanya. Saya amalkan sesuai dengan arahan Pak Kahfi. Akhirnya Masya Allah, pelanggan saya yang dulu tidak ada akhirnya pada kembali, dan alhamdulillahnya sales pun yang biasa mengirimkan barang-barang seperti semen, keramik, dan yang lainnya mempercayai, udah bu aja, tidak apa-apa, yang terpenting lancar usahanya, biar lancar kembali. Masya Allah, akhirnya saya merasa semangat kembali, dan di situ saya toko sedikit demi sedikit ramai kembali. Dan yang paling menakjubkannya, saya mendapatkan pesanan yang cukup lumayan banyak dalam jumlah yang sangat besar, karena ada pembangunan untuk kedinasan yang ditotalkan keuntungan untuk saya hanya
sekitar 6 sampai 80 juta. Di sisi lain, saya membangun juga rumah yang mana saya berusaha untuk membangunkan rumah yang untuk dijual kembali. Masya Allah, dari rumah tersebut setelah dibangun, bahkan belum selesai pun sudah ada yang membokingnya, bahkan sampai di booking 60%. Dan yang paling saya menakjubkan, rumah tersebut alhamdulillah terjual dan bisa untuk menuntaskan hutang saya yang bisa disebutkan hampir lunas. Tidak sampai di situ, keajaiban keberkahannya sholawat 7 kata sangatlah dahsyat ketika saya pun ditambah dengan sedekah subuh. Masya Allah Pak Kahfi, sekarang toko saya ramai kembali dan tepat seminggu habis nulis testimoni ini, maksudnya tepat seminggu habis nulis testimoni ini, alhamdulillah hutang saya lunas dan sekarang toko saya ramai kembali. Kedahsyatan sholawat Anasyah yang Pak Kahfi bilang sholawat 7 kata itu sangat berasa dampaknya bagi saya dan keluarga. Tadinya suami pun suka marah dan suka darah tinggi gitu ya. Alhamdulillah beliau saya kasih juga air sholawat tersebut yang dari Pak Kahfi. Beliau mempunyai darah tinggi dan punya penyakit diabetes. Alhamdulillah biasanya suka tidur terus, marah terus. Sekarang tidak Pak Kahfi. Hanya saya bisa ucapkan kebaikan Pak Kahfi semoga dibalas Allah, dan Pak Kahfi saya ucapkan terima kasih. Kalau boleh jujur Pak Kahfi, saya ini sebetulnya dari Bandung tetapi udah 25 tahun di Makassar. Senyum dia. Nah itulah Pak Kahfi, mohon maaf kepanjangan dan saya tidak bisa cerita yang panjang karena saya tidak bisa panjang karena saya menceritakan sesuai dengan yang saya ceritakan. Kalau lewat tulisan terbatas. Terima kasih Pak Kahfi. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya sahabat, itu Ibu Hajah Retno, beliau mendapatkan keajaiban, kedahsyatan sholawat 7 kata ketika diamalkan dengan rasa hajat datang seketika seperti yang saya sudah ceritakan. Nah Masya Allah Ibu Hajah Retno, beliau mengamalkan beriadoh dengan sholawat 7 kata ini sangat luar biasa, yang mana beliau punya hutangnya akhirnya bisa terselesaikan dan alhamdulillah tokonya ramai kembali. Dan berbagai kedahsyatannya bukan hanya toko ramai, bukan hanya hutang lunas, tetapi tadi suaminya katanya darting dan punya diabetes, biasanya marah-marah, tidur terus. Alhamdulillah diberikan keberkahan, sehat badannya, sehat batinnya, sehat juga sakunya, dan sehat ya dari berbagai hal yang membuat diri kita terganggu pikiran. Karena yang paling utama beliau punya hutang, punya ya biasa ya kalau
yang suka jualan gitu ya, taruh barang nanti dibayar, ternyata barangnya habis, uangnya habis, tutup lubang bayar hutang, malahan ini mah bayar utang dengan utang, akhirnya pusing. Nah sahabatku, maka dari itu ayo amalkan sholawat ya. Kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi. Kita mohon kepada Allah dengan berkahnya sholawat, karena dengan kita sholawat pasti akan Allah berikan syafaat baik dunia ataupun akhirat. Barang siapa yang sholawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali, dihapuskan dosa 10 dosa ya, dan diangkat derajat kita 10 juga. Masya Allah, kedahsyatan sholawat memang luar biasa ketika kita amalkan dengan penuh keyakinan, ketika kita amalkan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, pasti akan kita petik dengan sungguh mudah. Maka dari itu, tanam dari sekarang, sholawat terus, maka kita akan memanennya. Ketika kita memanennya pun, kita akan merasakannya. Demikian yang bisa disampaikan. Saya KPI 82 pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.